Trump kecam Netanyahu. Secara publik, jet Israel bom Beirut saat kesepakatan AS-Iran dekat. Tepat ketika Presiden Donald Trump siap menandatangani nota kerjasama bersejarah dengan Iran, jet tempur Israel mendadak meluncurkan serangan udara perdana ke jantung kota Beirut. Langkah sepihak Tel Aviv ini langsung memicu amarah besar di Teheran, di mana komando tertinggi IRGC kini mengaktifkan unit-unit rudal mereka dalam status siaga tempur maksimum dan mengancam akan menutup total Selat Hormuz. Apakah sabotase militer ini akan meruntuhkan fondasi damai rapuh yang dibangun Washington, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari perang regional total yang tak terhindarkan? Kita bedah badai geopolitik real-time ini sekarang, tepat ketika seluruh kawasan Timur Tengah tampaknya semakin mendekati sebuah terobosan diplomatik yang telah lama dinantikan. Sebuah dinamika militer baru yang sangat destruktif di Lebanon mendadak meletus dan mengancam untuk memperumit kembali seluruh proses perdamaian yang selama ini sudah berjalan dengan sangat rapuh. Hari itu, langit siang di ibu kota Lebanon berubah mencekam saat asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dari berbagai wilayah pemukiman, menandai dimulainya serangan udara baru yang diluncurkan oleh kekuatan udara Israel ke jantung kota Beirut. Serangan mendadak ini langsung menarik perhatian penuh dari komunitas internasional karena dieksekusi secara agresif tepat pada momen diplomatik yang dinilai sangat sensitif bagi masa depan geopolitik global. Saat kabut asap akibat ledakan bom masih menyelimuti wilayah Dahiyeh, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka langsung mengeluarkan seruan keras kepada semua pihak yang terlibat untuk segera menahan diri dari tindakan militer lanjutan. Dari ruang komandonya di Washington, Trump memberikan peringatan keras bahwa eskalasi bersenjata terbaru di Lebanon ini tidak boleh dibiarkan merusak berbulan-bulan upaya keras untuk mencapai kesepakatan geopolitik yang lebih luas, yang sejak awal diproyeksikan memiliki potensi besar untuk membentuk ulang tatanan keamanan di Timur Tengah. Melalui sebuah unggahan langsung di platform media sosial pribadinya, Trump dengan nada kecewa menyatakan bahwa serangan udara terhadap Beirut tersebut seharusnya tidak perlu terjadi di tengah koridor negosiasi yang sedang matang. Meskipun dalam pesannya Trump kembali menegaskan pengakuan Washington atas hak mutlak Israel untuk membela diri dari ancaman eksternal, Presiden Amerika Serikat tersebut menilai bahwa insiden awal yang memicu gelombang serangan udara balasan Israel itu sebenarnya hanyalah sebuah peristiwa taktis kecil yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa di pihak sipil. Trump menegaskan bahwa saat ini posisi kawasan sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan sebuah dokumen kesepakatan final yang dapat membawa stabilitas jangka panjang bukan hanya bagi keberlangsungan interaksi antara Iran dan Israel, melainkan juga bagi masa depan kedaulatan Lebanon. Menutup pesan daruratnya yang mengguncang dunia tersebut, Donald Trump melayangkan sebuah seruan langsung yang bernada sangat tajam kepada para pemimpin regional, yaitu jangan merusaknya. Gemuruh ledakan bom di Beirut tersebut terjadi hanya berselang beberapa jam setelah formasi jet tempur Angkatan Udara Israel meluncurkan sejumlah munisi presisi yang menghantam target-target spesifik di pinggiran selatan Beirut. Jajaran Komando Militer Israel segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa operasi udara berintensitas tinggi tersebut sengaja ditargetkan untuk menghancurkan infrastruktur militer milik kelompok Hizbullah yang diduga kuat oleh badan intelijen mereka digunakan secara aktif untuk mengoordinasikan serangan terhadap warga sipil Israel serta unit-unit militer Israel yang saat ini sedang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, operasi pengeboman udara ke wilayah ibu kota tersebut terpaksa dilakukan sebagai respons taktis setelah terjadinya serangkaian insiden berbahaya pada hari yang sama, ketika 3 pesawat nirawak bermuatan peledak yang dikaitkan dengan Hizbullah berhasil menembus batasan udara dan meledak di dalam kompleks militer Israel yang berada di wilayah utara Israel. Guna mempertegas legitimasi tindakan ofensif tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, segera merilis pernyataan bersama yang membela penuh keputusan pengeboman tersebut.
Kedua pengambil keputusan tertinggi di Tel Aviv itu menegaskan dengan nada kaku bahwa Israel tidak akan pernah menerima atau mentoleransi bentuk serangan udara apapun yang diarahkan ke wilayah kedaulatan mereka. Operasi udara ini secara otomatis mencatatkan diri sebagai aksi serangan pertama Israel yang dikonfirmasi secara resmi menghantam Beirut sejak konfrontasi terbaru antara Iran dan Israel meletus. Ironisnya, eskalasi horizontal yang berbahaya ini berlangsung justru di saat Washington sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan tercapainya kesepakatan diplomatik tidak langsung dengan Teheran. Presiden Trump sendiri telah berulang kali menyatakan keyakinan politiknya kepada media bahwa sebuah nota kerjasama strategis antara Amerika Serikat dan Iran dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Struktur kesepakatan yang sedang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut diperkirakan akan berfokus pada agenda perpanjangan masa gencatan senjata, pengurangan ketegangan militer regional, serta pembentukan kerangka kerja baru bagi perundingan nuklir di masa mendatang. Namun, hantaman bom Israel di Dahiyeh membuktikan kepada dunia bahwa proses menuju perdamaian tersebut masih berada di atas fondasi yang sangat rapuh dan mudah runtuh oleh gesekan di lapangan. Dari perspektif analisis militer dan taktik perang modern, pertempuran yang terjadi pada hari Minggu tersebut memperlihatkan sebuah pola ofensif dan defensif yang sangat terencana dari kedua belah pihak. Sebelum jet tempur Israel membakar wilayah Beirut, militer Israel merilis rekaman video intelijen yang menunjukkan visualisasi kepulan asap tebal disertai ledakan besar di wilayah utara Israel, menuduh kelompok Hizbullah yang didukung penuh oleh Iran telah meluncurkan 3 objek terbang nirawak ke instalasi pertahanan mereka. Skenario penggunaan drone bunuh diri dalam jumlah terbatas ini sengaja dirancang oleh operator lapangan untuk menguji kesiapan sistem pertahanan udara lawan serta memicu kepanikan psikologis di pusat kendali musuh. Namun, jawaban militer yang diberikan oleh Israel hadir dalam skala penghancuran yang jauh lebih masif dan superior secara teknologi. Menggunakan formasi jet tempur canggih, Angkatan Udara Israel memilih target yang mereka klaim sebagai pusat komando dan kendali Hizbullah di kawasan padat Dahiyeh. Dari sudut pandang operasi udara, serangan ke pusat kota berdensitas tinggi seperti Beirut menuntut penggunaan bom pintar berpemandu laser atau satelit guna memastikan eliminasi target tetap berjalan efektif tanpa harus memicu kerusakan kolateral yang luas pada bangunan sipil di sekitarnya. Rekaman video pasca serangan yang dirilis oleh IDF memperlihatkan tingkat akurasi yang tinggi di mana struktur bangunan yang diduga menjadi fasilitas militer Hizbullah runtuh seketika akibat hantaman energi kinetik bom. Meskipun demikian, tindakan unjuk kekuatan udara Israel ini langsung memicu reaksi balasan yang tidak kalah mengerikan dari jajaran komando tinggi militer Iran. Menanggapi gempuran di Dahiyeh, seorang komandan senior dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC segera mengeluarkan peringatan militer yang sangat keras yang ditujukan langsung kepada aliansi Amerika Serikat dan Israel terhadap segala bentuk opsi tindakan militer lanjutan yang mengarah ke wilayah Iran. Mayor Jenderal Yadollah Javani, selaku Wakil Komandan IRGC bidang urusan politik, menegaskan di depan saluran penyiaran internasional Press TV bahwa seluruh jajaran Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran saat ini telah berada dalam kondisi kesiapan tempur tertinggi. Ia menyatakan dengan tegas bahwa pasukan mereka siap merespons setiap tindakan agresi asing dengan mata yang selalu terbuka lebar dan jari yang diposisikan selalu berada di atas pelatuk senjata. Pernyataan taktis dari petinggi IRGC ini membawa implikasi militer yang sangat luas bagi keamanan navigasi laut internasional. Jenderal Javani memperingatkan bahwa mulai detik ini, wilayah strategis Selat Hormuz dan seluruh perairan Teluk Persia akan dijaga dan dioperasikan secara mutlak di bawah tatanan hukum militer Iran. Komando IRGC menegaskan kepada Amerika Serikat, kekuatan Eropa, dan negara-negara Arab di kawasan bahwa era kehadiran armada militer, kekuatan asing, serta para pengeksploitasi barat di koridor maritim Timur Tengah telah resmi berakhir. Secara strategis, hal ini dapat berarti bahwa Iran siap mengaktifkan kembali seluruh opsi penutupan pelayaran, penyitaan kapal tanker, serta penggelaran ranjau laut jika posisi mereka kian terdesak oleh aksi sepihak Israel di Lebanon. Di balik gemuruh mesin perang di lapangan,
Sebuah kebuntuan diplomatik yang sangat serius kini mulai membayangi koridor kekuasaan di Washington dan Teheran. Berdasarkan berbagai laporan strategis teranyar, pihak Iran secara radikal telah mengambil keputusan untuk mengaitkan masa depan perundingan rahasia antara Amerika Serikat dan Iran secara langsung dengan kemampuan politik Washington dalam menahan dan mengendalikan agresivitas militer Israel. Teheran mengeluarkan peringatan yang sangat dingin bahwa setiap bentuk serangan udara Israel ke wilayah Lebanon yang dinilai berada di luar dari kerangka kerja yang telah disepakati bersama dapat memicu respons militer langsung berskala besar dari angkatan bersenjata Iran. Ultimatum geopolitik yang sangat keras tersebut disampaikan secara lugas oleh Ibrahim Rezai selaku juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Ia menegaskan kepada media bahwa setiap bentuk arsitektur kesepakatan keamanan regional yang lebih luas tidak akan pernah mungkin terwujud di atas meja runding jika pihak Tel Aviv terus-menerus bertindak sepihak di luar dari koridor kerangka gencatan senjata saat ini yang sedang dimediasi secara intensif oleh Amerika Serikat. Pihak Iran menilai bahwa jika Amerika Serikat benar-benar memiliki niat politik yang tulus untuk mencapai sebuah kesepakatan damai yang layak dan bertahan lama, maka Washington wajib hukumnya untuk segera mengambil langkah konkret guna mengendalikan sekutu regional utamanya tersebut. Menurut pemikiran para perencana strategi di Teheran, keberadaan aktor regional yang bergerak tidak terkendali pada akhirnya hanya akan menghancurkan seluruh fondasi hukum dan arsitektur keamanan dari setiap perjanjian internasional, bahkan sebelum dokumen perjanjian tersebut resmi ditandatangani dan berlaku secara sah. Situasi kebuntuan ini secara otomatis menelanjangi keterbatasan pengaruh politik yang dimiliki oleh Amerika Serikat terhadap kebijakan internal sekutu regionalnya sendiri. Pemikiran strategis yang berkembang di Teheran saat ini secara langsung menghubungkan antara jaminan komitmen diplomatik di atas kertas dengan kemampuan deterensi militer real di kawasan Timur Tengah. Iran menganggap upaya perlindungan terhadap kedaulatan wilayah Lebanon sebagai sebuah garis merah mutlak yang tidak dapat diubah atau ditawar-tawar lagi oleh ketentuan gencatan senjata historis tanggal 8 April yang lalu. Sementara banyak analisis militer Barat memilih untuk memfokuskan perhatian mereka pada aktivitas peluncuran pesawat nirawak yang berasal dari Lebanon Selatan, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran justru memandang serangkaian serangan udara Israel ke ibu kota Beirut sebagai indikasi kuat bahwa Washington belum sepenuhnya menjalankan komitmen politik yang mereka janjikan di balik layar. Perundingan tidak langsung. Momen titik balik yang menandai keretakan fatal dalam diplomasi internasional ini meledak ketika para pejabat tinggi Iran mulai kehilangan kepercayaan terhadap pola komunikasi yang dibangun oleh Gedung Putih. Pihak Teheran berulang kali menggambarkan situasi keamanan di Lebanon sebagai sebuah isu dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi dan memperingatkan dengan keras terhadap segala bentuk tindakan militer sepihak yang dapat mengganggu stabilitas seluruh kawasan. Iran menegaskan sebuah prinsip bahwa diplomasi tidak akan pernah bisa berjalan sukses jika di saat yang bersamaan tindakan militer di lapangan terus sengaja menciptakan titik-titik konflik baru yang memicu kemarahan publik. Amarah politik Iran ini dikonfirmasi secara sangat tajam oleh Mohammad Ghalibaf selaku Ketua Parlemen Iran sekaligus salah satu tokoh sentral dalam proses negosiasi strategis negara tersebut. Ghalibaf mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh bahwa pelanggaran militer yang dilakukan oleh kubu Israel di wilayah Dahyeh sekali lagi menunjukkan dengan sangat jelas kepada dunia bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki kemauan politik yang tulus untuk menjalankan komitmen internasionalnya, atau mereka memang sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata untuk mengendalikan sekutunya sendiri di lapangan. Dengan nada menantang, Ghalibaf memperingatkan Washington bahwa dengan terus memberikan lampu hijau terselubung kepada rezim Israel, Amerika Serikat tidak akan pernah bisa memperoleh konsesi politik apapun dari Teheran. Ia menegaskan bahwa strategi kuno yang memainkan permainan antara polisi baik dan polisi jahat kini sudah usang dan tidak berlaku lagi bagi Iran. Jika Washington terbukti tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan komitmen perdamaian mereka, maka Iran menyatakan tidak ada lagi dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan seluruh jalur diplomasi rahasia yang sedang ditempuh saat ini. Pada akhirnya,
dengan mengaitkan proses keberlanjutan perundingan strategis antara Amerika Serikat dan Iran dengan pelaksanaan gencatan senjata di tanah Lebanon, Teheran secara cerdas telah memindahkan sebagian besar beban strategis dan risiko keamanan langsung ke pundak Washington. Pilihannya kini berada di tangan Donald Trump, memaksa Israel untuk menghentikan gempuran udaranya atau menerima konsekuensi runtuhnya seluruh stabilitas kawasan secara menyeluruh akibat pecahnya perang terbuka. Lembaga Komando Militer Tertinggi Iran bahkan telah mengonfirmasi secara resmi bahwa saat ini seluruh opsi operasional serangan balasan telah disiapkan di dalam ruang perang mereka, seluruh rantai logistik militer telah dimobilisasi sepenuhnya, dan unit-unit peluncur rudal balistik strategis tetap dipertahankan berada dalam status siaga tempur maksimum sepanjang waktu. Kedepan, perkembangan situasi di Timur Tengah diprediksi akan bergerak ke dalam dua kemungkinan skenario strategis yang sangat krusial. Pertama, jika Donald Trump gagal menekan kabinet perang Benjamin Netanyahu untuk menghentikan operasi pemburuan infrastruktur Hizbullah di Beirut, maka draft nota kerjasama yang semula dijadwalkan ditandatangani dalam waktu dekat dipastikan akan runtuh total, memicu IRGC untuk segera mengaktifkan perintah penutupan Selat Hormuz dan meluncurkan serangan rudal simetris ke wilayah Teluk. Kedua, jika tekanan politik Washington berhasil memaksa Israel mundur ke garis perbatasan internasional, maka sebuah tatanan keamanan baru yang melibatkan Amerika, Iran, dan Lebanon kemungkinan besar akan tercipta, membawa periode stabilisasi sementara bagi pasar energi dunia. Namun di tengah situasi di mana satu tangan para pemimpin memegang pena perundingan, sementara tangan lainnya tetap berada di atas pelatuk senjata, jalan menuju perdamaian sejati di Timur Tengah tampaknya masih harus melewati koridor yang sangat gelap dan mematikan. Bagaimana analisis kalian mengenai keputusan berani Iran yang mengancam akan menghentikan seluruh proses perundingan nuklir dengan Amerika Serikat jika Washington tidak mampu mengendalikan serangan udara Israel di Beirut? Apakah taktik pengaktifan status siaga tempur unit rudal IRGC akan berhasil memaksa Donald Trump menekan Benjamin Netanyahu? Ataukah Israel akan terus maju menghancurkan sisa-sisa infrastruktur Hizbullah di Lebanon? Tuliskan analisis geopolitik terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai bahasan dokumenter militer yang tegang, mendalam, dan sinematik seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke komunitas kalian, serta klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal analisis konflik dunia dari kanal kami selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, tetap waspada, dan sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.